Nabi Khidir alaihi salam merupakan seorang nabi yang sangat misterius. Beberapa sumber mengatakan jika Nabi Khidir sebenarnya masih hidup hingga sekarang. Namun, tidak ada yang mengetahui persis di mana keberadaannya. Beliau diyakini akan meninggal sebagai manusia ketika akhir zaman atau hari kiamat tiba. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa Nabi Khidir telah wafat. Pendapat Nabi Khidir telah wafat mengacu pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Kami tidak menjadikan seorang pun sebelum engkau, hai Nabi, hidup kekal abadi." Quran Surat Al-Anbiya ayat 34. Wafatnya Nabi Khidir juga semakin diperkuat dengan hadis yang artinya, setelah lewat 100 tahun, tidak seorang pun yang kini masih hidup di muka bumi. Khidir adalah sosok yang dijelaskan. Namun dalam Al-Quran, namanya tidak disebut sebagai hamba Allah yang soleh, yang memiliki kebijaksanaan besar atau pengetahuan mistik. Dalam berbagai tradisi Islam maupun non-Islam, Khidir digambarkan sebagai utusan, seorang nabi atau wali yang menjaga lautan, mengajarkan ilmu rahasia, dan membantu mereka yang berada dalam kesulitan. Nama Khidir sendiri merupakan nama julukan. Sementara nama asli Nabi Khidir adalah Balia bin Malkan, bin Falid, bin Abir, bin Abir, bin Salih, bin Arfaksad, bin Sam, bin Nuh al-Khidir. Sosok Nabi Khidir dikisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 60-82. Nabi Khidir juga dipercaya memiliki sebuah amalan yang dilakukan secara rutin, yakni membaca doa dan berzikir. Salah satunya, bacaan zikir untuk mengabulkan segala hajat, yakni Bismillahirrahmanirrahim, la sayuqul khairu ilallah. Bismillahirrahmanirrahim, la yasrifus su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim, makana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Arti dari zikir tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ampunan pada umatnya dengan mendatangkan 1000 kebaikan. Tak ada segala sesuatu yang terjadi, termasuk juga kenikmatan, melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, zikir ini juga bermakna tiada kekuatan yang dapat menghindari perbuatan maksiat, kecuali dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Khidir bisa datang dan pergi tanpa diketahui siapapun, kecuali orang-orang tertentu yang memiliki derajat sebagai wali Allah. Dari berbagai kisah persinggahannya, Nabi Khidir ternyata juga pernah datang ke Indonesia. Salah seorang mulia yang pernah didatangi Nabi Khidir adalah Mbah Holil Bangkalan, satu dari sekian banyak waliullah yang ada di tanah Jawa. Seorang wali sakti, keturunan Sunan Gunung Jati. Inilah kisah perjumpaan Nabi Khidir alaihi salam dengan Mbah Holil Bangkalan, cucu Sunan Gunung Jati yang dikenal dengan karomah saktinya. Nabi Khidir alaihi salam jumpai Mbah Holil Bangkalan Madura dengan cara yang cukup aneh, yakni dengan menyamar menjadi seorang pengemis. Pertemuan yang luar biasa bagi Mbah Holil Bangkalan, hingga beliau hanya mampu menundukkan kepalanya. Menurut silsilah nasab, Mbah Holil Bangkalan merupakan keturunan ke-10 dari Sunan Gunung Jati. Karomah sakti yang dimiliki Mbah Holil Bangkalan ini begitu terkenal dan menjadi cerita turun-temurun di kalangan pesantren. Salah satu karomah yang dimiliki Mbah Holil, yakni dapat mengetahui siapa sejatinya orang yang datang menemuinya. Suatu hari, Mbah Holil sedang menemui tamu-tamunya.
sembari meminum secangkir kopi. Ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba seorang pengemis datang dengan pakaian kusut yang keluar ingus dari hidungnya. Ia datang sambil menuntun seekor anjing masuk ke ruangan. Yang membuat heran para tamu Mbah Holil, pengemis yang datang ini tiba-tiba seenaknya menyeruput kopi milik Mbah Holil tanpa bicara. Bahkan, kopi Mbah Holil hanya hampir tersisa ampasnya saja. Terlihat juga secuil ingus dari hidung si pengemis menempel di cangkir tersebut. Dengan datangnya tamu tak diundang ini, Mbah Holil pun tampak merubah posisi duduk dengan kepala menunduk, tanpa berani menatap wajah si pengemis. Beberapa tamunya justru bangkit berdiri dengan maksud hendak mengusir orang ini. Namun, Mbah Holil segera mencegah dengan isyarat tangannya. Selepas pengemis itu pergi, barulah Mbah Holil membuka suara. "Siapa yang mau meminum kopi bekas tamu tadi?" ucapnya. Tentu saja, tak seorang pun sudi. Karena kopi itu bekas diminum pengemis aneh dengan gelas yang terkontaminasi oleh ingusnya. "Baiklah, kalau begitu, biar saya yang menghabiskannya," ucap Mbah Holil sambil menyeruput sisa kopi di gelas tadi. Para tamu semakin keheranan. Belum habis rasa penasaran para tamu, kemudian Mbah Holil menyambung kata-katanya lagi. "Tahukah kalian semua siapa tamu tadi? Beliau adalah Nabi Khidir. Ia singgah setelah mengunjungi sahabatnya, seorang wali di Yaman," ucap Mbah Holil. Dengan spontan, para tamu berebut sisa kopi di gelas itu, bahkan berebut untuk mencucinya, hanya sekedar untuk mengelap berkah dari Nabi Khidir alaihi salam. Mbah Holil pun terkekeh dengan tingkah para tamunya ini. Tidak hanya menyamar sebagai seorang pengemis, dikatakan pula bahwa ketika Nabi Khidir hendak menemui seseorang, beliau akan menyamar menjadi orang yang aneh. Akan tetapi, bagi orang-orang yang memiliki daya spiritual tinggi, mereka dapat mengetahui aura keberadaan sosok Nabi Khidir. Karena aura Nabi Khidir tidak akan hilang, meski menyamar sebagai wujud apapun, sekalipun dengan tampak tidak wajar. Pada suatu hari, Nabi Khidir mendatangi seseorang dengan wujud tidak biasa. Orang yang ia datangi bernama Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ja'far Al-Qahtani. Ketika Abu Bakar Al-Qahtani masih muda, yakni pada masa pencarian jati diri, ia didatangi pria tua dengan jubah yang sangat bagus. Orang tua itu datang dari gurun Sahara yang dikuasai panas terik matahari. Siapapun yang melewati wilayah itu, kulit wajah dan tubuhnya akan terbakar. Namun, tidak demikian dengan pria tua itu. Wajahnya tak sedikit pun memerah, meski diterpa teriknya gurun. Bahkan wajah orang tua itu berseri dan bersinar cerah, seolah tidak sedikit lelah pun tersirat dari tubuhnya. Setelah keduanya saling mengucap salam, orang tua itu bertanya kepada Abu Bakar Al-Qahtani, "Mengapa engkau tidak pergi ke makam Ibrahim? Di sana telah datang seorang guru besar yang menyampaikan hadis-hadis mulia," ucap orang tua berjubah itu. "Mari pergi ke sana untuk mendengarkannya," sambungnya mengajak. Al-Qahtani bertanya, "Siapakah perawi hadis itu?" "Dari Ubaidillah bin Ma'mar, dari Zuhri, dari Abu Hurairah, dan dari Muhammad SAW." Sebuah rangkaian perawi yang cukup panjang, ucap Al-Qahtani. Namun segala sesuatu yang mereka sampaikan melalui perawi panjang itu dapat kita dengarkan secara langsung di tempat ini, Al-Qahtani menambah. "Melalui siapakah engkau dapat mendengarkannya?" kata orang tua itu. "Allah menyampaikan langsung ke dalam hatiku," jawab Al-Qahtani. Mendengar jawabannya, orang tua itu kembali bertanya, "Apakah kata-katamu dapat dibuktikan?" "Mungkin ini dapat dijadikan sebagai bukti. Sekarang, hatiku mengatakan bahwa engkau adalah Nabi Khidir," ucap Al-Qahtani. Riwayat Ibnul Munawwir.